Kalau misal tuh nggak pamer, lama-kelamaan banyak yang ngatain gitu. Yang paling nyakitin itu dikatain mirip anjing gitu. Ngejatuhin juga enggak gitu, tapi banyak aja gitu yang ngebully gitu di sosmed. Ini namanya apa? Sindrom apa ini? Sindrom Waardenburg. Jadi itu kelainan genetik berarti gitu Iya, ya? kelainan genetik. Pernah nggak jadi bahan olok-olok bulian? Sering. Pernah nggak jadi bahan olok-olok bulian? Sering. Kalau waktu SMP kelas Iya. 1 itu pernah dikucilin. Kamu pernah merasa minder apa enggak? Atau dikatain teman-teman? Oh ya, pernah. Teman-teman ada yang jahat sama kamu nggak? Ada. Habis itu karena ngeliat kondisi juga bisa mutusin untuk putus sekolah. Iya, gara-gara kondisi misal kayak gini susah misal dapat kerjanya. Ya, misal tahu terlahir berbeda, punya kekurangan gitu, kayak ya kayak gini gitu. Iya. Kalau kalian kan terlahir normal gitu. Ya misal cuman pengen kayak dianggap sama aja gitu, Iya. sama yang normal, sama kayak orang-orang pada umumnya gitu. Iya. Three, two, one, close the gorden. Oke. Kali ini kita akan ngobrol sama tamu saya yang langsung kita datangkan dari Batam. Jauh-jauh dari Batam. Ini ada Michelle dan juga Rahel, di mana mereka sekeluarga, banyak sekali keluarganya yang memiliki sindrom. Nanti sindrom apa namanya kita akan tanya. Jadi mereka sekeluarga tuh memiliki rata-rata ada yang rambutnya putih sejak bayi, jadi rambutnya putih semua. Ada lagi yang matanya biru semua, dan juga ada yang matanya sebelah biru, sebelah lagi merah atau coklat. Dan itu sekeluarga dari nenek mereka sampai buyut mereka, katanya sampai cucu-cucunya juga banyak yang mengalami hal seperti mereka. Nah, tapi selamat malam Michelle. Malam. Kalau Rahel katanya nggak bisa Iya, nggak bisa ngomong deh. mau bicara. Jadi Iya. gimana? Kayak bilang halo Rahel. Oh, jadi pakai bahasa isyarat ya. Oke. Kenapa saya undang di sini? Karena mereka ini viral di TikTok ya. Dimana Michelle ini viral karena memiliki rambut yang putih, terus mata biru, tapi justru kamu malah dikata-katain di TikTok. Malah banyak yang ngenyein kamu. Iya. Malah banyak yang ngenyein kamu. Iya. Kita lihat dulu nih videonya seperti apa yang awalnya viral. Oh gitu sih, aku tuh bingung kayak apa sih yang salah dari fisik bisa sampai kayak kalian sebenci itu. Misalkan di TikTok jualan botol juga gitu, nyari duit. Kayak di komentar tuh banyak banget komentar dari temen kayak alay gue nggak mau beli, kakaknya jelek, kayak fisik misal dibawa, padahal misal gak ada jurus apapun, ya bikin konten kayak pengen kayak orang-orang aja. Tapi di komentar tuh banyak banget kayak kalian yang gak fisik, misal bingung. Oke, jadi kamu dikatain sama Lizzy Cantik, Lizzi Cantik 3. Iya. Itu akunnya Lizzy Cantik ngatain kamu, bilang muka kamu kayak maaf gitu, dibilang Iya. gitu. Kenapa? Maksudnya itu bisa begitu? Ini video jadi viral kenapa sih? Awalnya kamu ngapain? Gak tahu ya, awalnya cuman kayak jualan botol gitu di TikTok, nyari uang gitu. Oke. Tapi ada yang ngatain 1-2, bilangnya alay, pamer botol, terus misal balas pakai video. Kalau misal tuh nggak pamer, lama-kelamaan banyak yang ngatain gitu. Yang paling nyakitin itu dikatain mirip anjing gitu. Yang paling nyakitin itu dikatain mirip anjing gitu. Salah kamu apa awalnya sampai mereka ngatakan kamu alay? Nggak tahu. Kamu ngelakuin apa emang awalnya? Nggak ada. Iya. Nggak pernah kayak, makanya itu yang jadi bingung ya, karena misal sendiri nggak pernah bikin kayak video toksik gitu, Ngatain bikin- orang juga iya, nggak nggak pernah. ngomentarin apa, nggak Nggak pernah, pernah komentarin orang. iya, Oke. ngejatuhin juga nggak gitu, tapi banyak aja gitu yang ngebully gitu di sosmed. Saya mau tanya, asal muasalnya video kamu
banyak yang lihat nggak sebelumnya? Sebelum kita kata itu ada video kamu yang FYP viral nggak? Ada. Berapa followersnya waktu itu? Open viewersnya, Paling itu 6 juta. 6 juta? Itu video ngapa-ngapain tuh? Karena kan banyak yang komentar kalau misal mirip Tinkerbell, mirip Benedetta, hero Mobile Legends gitu. Ya bikin kayak kombinasi gitu. Dari situ viral jadi 6 juta. 6 juta viewers. Terus dari situlah banyak yang ngata-ngatain. Itu awal mulanya. Iya. Pas bikin video tiap hari baru mulai awal mulanya di situ. Oke, jadi dari video ini, awalnya dari video ini. Iya. Itu 6 juta orang. Iya. Terus habis itu video selanjutnya? Video selanjutnya ada yang rambut kayak banyak sih yang misal lagi di ruangan, terus misal ada bikin teks, Pak Cia pakai softland, terus misal zoom, misal bilang ini asli gimana, itu juga viral. Oke, dibilangnya apa waktu kau bilang nih, kamu dikatain? Enggak, itu misal bikin teks sendiri. Oke. Bikin teks sendiri, terus misal zoom, itu ada juga viral. Oke, tapi menurut kamu, kalau menurut saya sih, menurut kamu, menurut saya sih gini, banyak banget sekarang bocil-bocil di sosmed gitu ya, yang nggak bisa ngelihat ada orang naik sedikit itu. Mungkin kamu awalnya FYP, terus ngeliat video kamu diomongin, terus itu fenomena yang terjadi di negara kita, di mana masyarakat kita tuh adalah masyarakat yang tidak pernah saling mensupport satu sama lain. Ya kan, harusnya kan ibaratnya gini, ada sesuatu orang terkenal, yang famous, yang naik harusnya disupport. Kita tuh banyak oknum-oknum masyarakat dan netizen kita yang sukanya menjatuhkan orang yang lagi naik, maunya dijatuhin. Jadi nggak suka lihat orang senang, suka lihat orang susah gitu kan. Nah, begitu nggak kamu pikir menurut kamu awalnya? Cuman mikir kayak ini bocil yang iseng pengen dinotis gitu. Cuman mikir di situ aja. Banyak juga bocil-bocil yang pengen dinotis. Kalau gitu kita notisnya, kita bantuin kita notis nih. Ya. Nanti kita akan bahas ya, maksudnya keluarga kamu siapa aja yang rambutnya putih, siapa yang matanya biru. Ini ada lagi yang bilang katanya dari Tasya Mutia, Mutia pakai TIYA. Dibilang alay gitu kan. Terus lagi dari Clara Tania 030. So cantik banget lu, pasti lu pakai softline kan? Tuh, kita notice kan, kalian mau dinotis. Ada Vanessa S-nya 2 Agista, Vanessa Agista. Sok jualan botol aja alay. Oke. Itu ada lagi dari Jafar Sodik 198 TikToknya ya. Dasar anak kekurangan uang. Oke. Terus ada lagi Zar.A05. Kakak kalau nggak mau dihujat lepas softline-nya. Oke. Kakak mendingan operasi plastik aja biar nggak dihujat, dari Andika Ramadan 211. Ada lagi dari Eri Handika. Ya, itu softline udah jelas matanya putih bersih. Kudoain nggak bisa dilepas atau masuk ke dalam. Ya Allah, jahat banget orang ngedoain ya. Kenapa sampai orang berspekulasi dan nuduh kamu tuh pakai softline? Tapi saya mau nanya nih, saya juga bingung. Ini benar-benar bukan softline kan? Bukan. Saya bukan netizen, saya cuma mau nanya. Iya, bukan. Beneran asli nih. Asli kan ya? Oke. Kita lupakan netizen yang menghujat kamu, karena itu juga nggak penting untuk diomongin. Yang penting mereka udah kita notice keinginan mereka kan? Oke. Sekarang kita berpikir, kita bicara soal kamu aja. Ini namanya apa? Sindrom apa ini? Sindrom Waardenburg. Waardenburg adalah? Suatu sindrom yang katanya mutasi gen, jadi mempengaruhi pigmen rambut, mata, kulit, segala macam, dan bahkan pendengaran. Oke, bahkan pendengaran, jadi seperti Rahel ini? Iya, Rahel nggak bisa denger gitu. Dari kecil? Iya. Oke. Halo Rahel, kamu umur berapa? 14 tahun, oke. Kamu dengan Rahel hubungannya apa nih? Sepupu. Sepupu ya. Tinggal di Batam juga? Iya. Oke. Nah, jadi itu kelainan genetik berarti gitu? Iya, kelainan genetik. Oke. Semua sama nggak? Matanya biru, rambutnya putih, apa beda-beda? Awalnya dari siapa? Awalnya dari buyut sih. Buyut, terus ke nenek. Terus nikah sama katanya cowok tapi rambutnya warna putih.
Jadi lahir pertama kali Mama Michelle, anak pertama, rambutnya putih tengah kayak Michelle, terus matanya kayak Rahel, cuman bedanya dia sebelah ini, sebelah kiri. Sebelah kiri biru, Sebelah sebelah kanan coklat. Kalau mamanya Rahel baru kedua, dia biru kayak Michelle. Oke. Rambutnya putih juga. Rambutnya putih. Oke, ini fotonya nih ya. Oke, jadi mamahnya Michelle ini dari lahir rambutnya putih? Iya. Semua, jadi dari pas tumbuh rambut tuh putih semua? Awalnya tengah aja, habis itu makin nambah usia langsung ke semua gitu, nyebar dia. Oke, mama. Terus punya anak kamu? Iya. Berapa anaknya? Banyak 6. 6. Oke, dari 6 anak ini yang memiliki sindrom seperti kamu? Ada 3. Siapa aja? Misal anak kedua, anak ketiga, sama anak paling terakhir. Oke, apa aja? Yang lain, yang 2 lagi ya? Yang 2 lagi coklat biasa aja, normal, nggak ada kayak rambut nggak kena, mata nggak ada. Oke, kalau yang tadi yang 2 orang yang 2 orang tadi, adik misal kan yang ketiga, terus yang terakhir. Yang ketiga gimana? Dia rambut? Dia rambutnya enggak, matanya biru, cuman dia sama kayak Rahel nggak bisa. Sama yang terakhir. Terakhir laki-laki sama nggak bisa ngomong juga. Oke, jadi adik kamu dua-duanya rambutnya normal, Matanya biru, tapi nggak bisa ngomong. tapi nggak bisa ngomong. Iya. Nggak bisa ngomong otomatis karena nggak bisa dengar gitu Iya, ya? karena pendengarannya sih. Oke, kalau kamu? Kalau misal sendiri, alhamdulillah ya, misal masih bisa dengar, cuman sebelah enggak. Oh, sebelah yang mana nggak bisa dengar? Kiri. Sebelah kiri nggak bisa dengar. Oke. Mama kamu waktu pertama kali tahu kamu lahir mata biru, rambut putih, udah nggak kaget karena dia juga begitu gitu ya? Kata mama ya, mama kaget juga. Kok anak ini rambutnya putih di tengah, langsung jeplak. Tapi kayak lama-lama biasa gitu. Iya. Karena soalnya papanya juga rambutnya putih gitu. Papahnya mama. Papanya mama rambutnya putih. Iya. Orang mana Indonesia, Pak? Orang Indonesia sih. Orang Indonesia rambutnya putih. Iya. Kayak Pak Dodo mungkin nggak? Bukan. Tapi putih-putih maksudnya putih udah tua apa putih? Enggak, putih di tengah. Putih di tengah. Oke. Kata mama gitu. Oh, kata mama gitu. Nah, terus kalau Rahel ini berarti Sepupu. Ada siapanya dari siapanya? Adik mama. Bunda misal, tante misal. Tantenya, adiknya mama. Oke, mama berapa saudara? Mama 5. Yang dari 5 orang itu ada yang memiliki sindrom yang sama nggak? Ada. Mamanya Rahel, terus anak keempat. Anak keempat. Mamanya Rahel gimana? Mamanya Rahel sama kayak misal. Rambut putih, mata biru. biru. Bisa dengar? Bisa. Bisa dengar. Kalau adiknya lagi? Adiknya lagi yang keempat ya. Berapa saudara sih, Ma? Bentar. 4 mami deh. Iya. 4. Kalau yang keempat itu matanya kayak Rahel, tapi rambutnya putihnya kayak uban, nyebar gitu. Oh, nyebar ya, nggak di blok, nggak kayak ngeblok, bisa. tapi banyak gitu. Tapi nyebar. Matanya sebelah biru, sebelah Iya, coklat. dia mirip kayak Rahel. Bisa dengar? Bisa. Bisa dengar. Punya anak? Udah. Anaknya ada yang mengalami Enggak. Anaknya baru 1. Anaknya 1, normal semua? Normal. Kalau Rahel berapa saudara? Rahel 3. 3 saudara. Yang seperti Rahel? Ada adik yang kedua, yang terakhir enggak. Ada yang kedua gimana? Kayak misal, tapi rambutnya nggak putih. Bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, kita telepon ya. Mamanya siapa nih? Mama Misa sama Rahel. Mama Misa, Mama Rahel, pengen lihat nih. Halo. Apa kabar? Tante, yang mana mamanya Michelle, mana mamanya Rahel? Ini Mama Rahel, yang gede. Coba tunjuk tangan Mama Rahel, mana tunjuk tangan? Mama Rahel yang mana, Mama Rahel? Ini Mama Rahel. Bunda Rahel.
Apa kabar Tante, sehat? Ini rambutnya berarti... Oh, terima kasih. Rambutnya putih, berarti putih semua nih ya? Asli ya? Ini berarti kakak adik ya? Kakak adik? Ini adik, ini kakak. Iya. Adik kakak ya? Udah dari kecil rambutnya putih berarti ya? Iya, dari lahir. Kalau Mama Rahel matanya warna apa? Saya sebelah biru, sebelah coklat. Sama kayak si Rahel. Oke. Kalau Michelle sama kayak saya. Oh, jadi kalau mamanya Rahel sama kayak Michelle, mamanya Michelle sama kayak Rahel. Coba. Matanya biru juga. Oh, ini siapa nih? Ini siapa? Adanya Rahel. Adik Rahel, halo. Oh, itu matanya biru ya. Ini adik Michelle. Tuh, Nah, yang adiknya lagi matanya warna apa tuh? Iya. Oke, gimana? Udah pada vaksin belum? Oh, Anak-anaknya kakak ikut matanya Bunda Rahel. oke. Anaknya Bunda Rahel ikutnya mamanya si Bunda, maminya Michelle. Oke, jadi gitu ya di silang. Mantap. Iya. Rambutnya udah begini. Saya Putih. kalau saya biru. Ya. Kapan kita ke Batam bikin konten ke rumahnya kali ya? Oke, siap. Iya. Seru nih. Iya, nanti kita sekalian mampir. Kalau ke Singapura mampir Batam. Iya. TV sekarang bisa ngomong ya ampun, senang kali. Iya, lain kali kalau saya di Sanju. TV ngomong aja, panggil nanti saya sautin. Iya, cuma ketok TV-nya ketok tok Uya. Jadi saya halo gitu ya. Oh ya, asal jangan pakai kentongan aja pecah. Iya. Sama-sama sehat-sehat Tante ya. Jaga kesehatan. Siap. Support terus anak-anak. Support anak-anaknya, disupport terus. Didukung anak-anaknya ya. Biar jadi model, jadi artis, pelawak ya. Siap. Harus dong, ya Tante ya. Tapi kalau anaknya sukses jangan lupain kita. Ya. Iya dong, mantap. Thank you Tante, dadah. Sama-sama. Seru-seru ya keluarganya ya. Iya. Ketanta lala ya. Udah pernah tanya ke ahlinya, ke dokter, sindrom enggak. Waardenburg ini kenapa biasanya? Belum pernah itu sih tanya ke dokter. Baru karena viral gitu kan. Jadi ada orang yang komen, kamu nih kena sindrom ini, cari tahu sendiri ya jadi Google. Nah, kalau orang yang komen ngasih ilmu gitu bagus kan dibanding iya. orang yang ngata-ngatain. Iya, ya? benar. Nah, ini pola pikir netizen kita nih, bocil-bocil harus dirubah nih. Lu jangan cuma bisa ngata-ngatain orang doang, nyela-nyela orang, mendingan lu kalau komen ngasih informasi ya kan. Karena kalau hidup lu cuma komen-komen jelek doang, ya hidup lu akan jelek juga, energi lu akan jelek gitu, bener nggak? Oke. Nah, sekarang kita coba cari deh sindrom Waardenburg. Oke, Waardenburg syndrome adalah kelainan bawaan sejak lahir. Waardenburg adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Pada beberapa kasus Waardenburg syndrome atau sindrom Waardenburg juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Terjadi sama Rahel dan beberapa adik Michelle ya. Waardenburg syndrome adalah kelainan genetik sejak lahir, tergolong jarang terjadi. Kamu pernah nanya nggak kira-kira berapa kasus dari berapa kelahiran? Kalau Setiap berapa kelahiran ada berapa kasus? Satu banding berapa itu? 1 banding 40.000. Jadi dari 40.000 kelahiran bayi, mungkin terjadi ada satu yang Iya, memiliki satu. kasus sama di seluruh dunia ya? Iya, seluruh dunia. Paling banyak dari Asia apa Hispanik, non Hispanik apa gimana? Asia sih kebanyakan. Kebanyakan Asia Iya. katanya. Oke. Terus terbagi 4 tipe berbeda, ya kan?
paling umum terjadi tipe 3 dan tipe 4 jarang terjadi. Tipe 1, jarak yang lebar antara mata kanan dan kiri adalah salah satu gejala Waardenburg syndrome tipe 1. Jarak yang lebar antara mata kanan dan kiri, maksudnya apa tuh? Kayak misal nih, kayak agak ada Ya. jarak gitu. Oke. Kan Oke. kecil gitu. Oke, jadi antara mata kanan kiri Ah, lebar gitu iya, ya, hidung lebar, tengah ya. ah. Oke, kalau gue nih jaraknya dekat, kalau misal jauh ya. Iya. Berarti misal ada tipe 1 ya. Iya. Terus tipe 1 ini juga memiliki warna berwarna biru pucat atau warna berbeda di kedua mata. Misal enggak. Misal enggak ya? Ya, misal itu Biru tua. terang. Biru tua ya. Terus oke, jadi ini tipe 1-nya cuma jaraknya Iya, jauh jarak, ya. Terus tipe 1 ini bercak putih pada rambut dan kulit. Iya. Ini misal juga punya tanda lahir Oh, di mana? di lengan. Iya, iya. Iya, iya. Nih, Oke. kayak kebakar, tapi bukan. Oke, ini. Heeh. Oke, ini kayak ini dari kecil nih ya. Iya, dari Makanya kecil. bercak putih pada rambut dan kulit ada ya. Terus serta kehilangan pendengaran atau tuli, kamu enggak? Enggak tuli. Oke, serta masalah telinga bagian dalam juga dapat terjadi. Kamu Iya. 1 ya? Ya, 1. 1. Oke, tipe 2. Sindrom ini lebih banyak mengalami kehilangan pendengaran dibandingin tipe 1. Sebelumnya juga perubahan pigmen rambut dan kulit juga seperti tipe 1. Kalau Oke. Rahel, Rahel? pigmen matanya beda. Matanya beda ya? Oke. Tipe 3. Tipe ini dikenal dengan sindrom Klein-Waardenburg. Bayi dengan sindrom tipe ini memiliki gejala Waardenburg tipe 1 dan 2. Mengalami kelainan pada tangannya, misalnya jari yang menyatu atau bentuk bahu yang berbeda. Tanda lainnya, bayi yang lahir dengan tipe ini memiliki kondisi hidung yang lebar dan jarak mata yang jauh. Iya, kayak Rahel kan hidungnya lebar. Hidungnya lebar, Tapi matanya enggak jauh. matanya nggak jauh. Oh, jadi ya tipe ini juga bisa. Bisa. Nggak pasti ya? Nggak pasti. Oke, tipe ini dikenal tipe 4 sekarang. Tipe 4 Ya. sindrom Waardenburg-Sach. Gejalanya tipe mirip Waardenburg 2, bedanya tipe ini mengalami kehilangan beberapa sel saraf yang di usus besar. Ini yang menyebabkan anak dengan tipe ini sering susah buang air besar. Oke, penyebab Waardenburg syndrome atau sindrom Waardenburg adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda dalam tubuh. Gen-gen ini bermutasi adalah gen-gen yang bertugas membentuk sel terutama melanosit. Melanosit adalah salah satu jenis sel yang menentukan warna kulit, rambut, pigmen, mata, serta terlibat juga pembentukan fungsi telinga bagian dalam. Oke, makanya tadi ada beberapa yang Iya. mengalami gangguan Iya, pendengaran gangguan, ya. Oke, ini udah jelas nih ya. Jadi kita lihat dari ininya ya. Oke, tapi ya kalau saya gitu, kamu nggak ngomong tentang sindrom kamu. Mungkin kalau saya jadi netizen juga masih berpikir gitu ya. Ini rambut bukan di bleaching kan gitu, pasti gitu kan. Rambut bukan di bleaching kan, mata nggak pakai softline kan. Pertanyaan itu wajar terjadi. Wajar kalau nanyanya baik-baik, kalau ngata-ngatain itu yang nggak baik ya kan. Tapi pertanyaan saya boleh kan nanya, Iya, boleh. ini bukan bleaching kan? Bukan. Ada nggak waktu video kamu waktu kecil? Ada. Ada, oke. Kita putar ya, clear ada ya? Oke. Ada. Oke. Nah, tadi ada rambut yang warnanya pink juga tadi. Iya. Itu bukan sindromnya. Bukan, Diwarnain? Iya, itu diwarnain. Oke, kamu enak kalau warna rambut nggak perlu bleaching ya? Iya, nggak perlu. Iya, kalau saya mesti bleaching dulu gitu. Oke. Dan intinya dari waktu kecil kamu udah begitu ya? Udah. Oke. Ada lagi nggak sih foto-foto keluarga kamu yang lain atau mungkin Ada. ada ya? Coba Ada. kita lihat lagi ya. Nah, gini, kamu sekarang umur berapa? 18. 18. Kamu berarti waktu sekolah kan berbeda dari teman-teman yang lain. Iya. Pernah nggak jadi bahan olok-olok, bulian? Sering. Pernah nggak jadi bahan olok-olok, bulian? Sering. Apa yang paling kamu
kamu ingat gitu ya? Dikatain kalau waktu SD paling sering Iya. karena mama sering bilang kalau misal keturunan Belanda gitu, jadi sering dibilang penjajah lah. Penjajah? Iya. Istri saya juga orang Belanda kok. Iya, tapi saya sering dijajah saya. Iya. Oh dibilang oke keturunan Belanda, oke Iya. ya. Bagus dong, bule Iya, dong berarti. makanya jadi sering dibilang penjajah gitu. Nah, Ya paling sering sih diomongin dari belakang, nggak tahu. apa yang kamu pernah dengar atau mungkin dikatain apa atau mungkin orang melihat kamu Nggak tahu kayak sok cantik gini-gini gitu dari aja. sekolah udah dikatain begitu? Benar. Padahal kamu cantik loh beneran. Ya dari sekolah, kalau waktu SMP kelas 1 itu pernah dikucilin. Gimana? Satu sekolah. Bahkan kelas misal tuh berteman kayak cuman ada 2-3 orang gitu. Oke. Selebihnya kayak ngucilin gitu, nggak tahu kenapa. Oke, dikucilin. Iya. Oke. Terus banyak yang nanya juga orang mata kamu biru gitu. Dulu ada yang nanya guru, nanya matanya biru, abis itu nggak digubris lagi. Oke. Udah nanya Oke. lagi. Kalau Rahel, kamu sekolah nggak? Iya. Sekolah. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Cita-citanya mau jadi apa? Nggak tahu Belum dia. tahu, belum tahu ya. Oke. Sekolahnya di Batam juga berarti ya? Iya di Batam, SLB. SLB di Batam ya. Oke. Tadi kesini naik pesawat, gimana rasanya tadi? Takut nggak? Nah dia senang, nggak Senang takut. ya, senang ya. Iya. Rahel, kamu pernah merasa minder apa enggak? Atau dikatain teman-teman? Oh iya pernah. Kenapa? Atau pas kenapa? Nggak tahu. Teman-teman ada yang jahat sama kamu nggak? Ada. Ada. Kamu kalau teman-teman jahat marah apa biasa aja? Senyumin aja pergi Senyumin ya. aja, bagus. Ini keren. Ya gitu dong. Kalau kamu ada omongan teman yang paling sakit hati apa buat kamu? Ke kamu? Paling dikatain pakai softline pernah itu. Paling itu aja sih. Padahal mereka udah tahu. Udah tahu, cuman dikatain softline. Gitu. Oh, softline. Oke. Sekarang gini, misal kamu cita-citanya apa sih? Dari dulu ya, aku misal pengen jadi model. Jadi model. Kenapa pengen jadi model? Kayak ada karena nggak tahu kayak cantik aja gitu ngelihat Oke. orang jadi model gitu. Kalau jalan kan Oke. sering ketemu plain orang entah brand apa gitu jadi model. Oke, kepikiran jadi model. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya jujur. Kamu ngerasa diri kamu cantik apa enggak? Karena banyak orang yang kayak kalau misal bikin video itu banyak bilang kenapa kamu nggak jadi model Iya. gitu. Ngerasa. Iya, kamu cantik. Dan kamu bisa, bener. Nah, coba yang lihat tayangan ini kalau ada agensi model apa, coba bisa misal bisa dijadikan iklan karena kamu punya karakter. Kamu tuh karakternya kuat, strong banget, dan apa ya? Dia bisa jadi model iklan bisa, catwalk juga bisa gitu kan. Coba kamu berdiri, boleh berdiri. Berdiri. Oke, terus kamu tinggi ya kan? Bisa ini. Apa kita jadi agensinya Michelle aja nih? Nah, masuk kalau misal kamu mau kontak langsung kontak gue dong, kontak Adri, nanti Adri dapat komisi. Iya. Kontrak Uya manajemen ya kan. Ya. Tapi saya yakin Michelle, gak dalam waktu lama kamu akan jadi model. Amin. Saya sama saya. Amin. Michelle, kamu pernah kerja apa aja? Kamu sekolahnya apa sih terakhir? Misal terakhir kelas 1 SMA. 1 SMA. Berhenti. Putus. Kenapa? Karena ekonomi keluarga sih. Kenapa ekonomi keluarga kamu? Sulit ya kalau dibilang. Karena misal waktu SD aja itu udah ngap-ngap gitu. Baru ke SMP dirawat sama nenek, oma misal.
Baru SMA misal balik ke mama, tambah ngap lagi karena bayar SPP kan. Jadi misal lihat mama nggak kerja juga, terus pendapatan dikit banget, adik misal banyak. Oke. Jadi kayak misal waktu masih sekolah itu misal udah kerja di mall. Jadi jaga minuman, cuci piring. Oh, sempat kerja di mall, cuci piring terus? Jaga stand minuman gitu. Terus jaga bazar baju. Oke. Udah SPG, itu. SPG gitu. Iya, SPG baju gitu. Habis itu karena ngeliat kondisi juga, bisa mutusin untuk putus sekolah. Michelle mutusin? Iya. Bukan karena malas kan? Bukan. Bukan. Terus adik-adik Michelle yang lain? Masih sekolah alhamdulillah. Semua sekolah? Iya. Jadi Michelle mengorbankan Michelle biar mama bisa biayain adik-adik yang lain. Oke, luar biasa. Kamu dari kecil berarti lahir di Batam, gimana? Misal lahir di Padang. Oh, lahir di Padang, terus? Nggak tahu gimana mama bawa ke Batam gitu. Besar di Batam. Besar di Batam. Oke, sekarang kamu tinggal sama? Misal dari kecil, kalau dari kelas 5 SD itu udah tinggal sama nenek. Sampai lulus sekolah SMP kelas 1 baru balik sama mama lagi. Oke, sekarang tinggal sama mama? Enggak, habis tinggal mama ada masalah gitu, tinggal sama mamanya Rahel. Oh, sekarang tinggal sama Rahel? Iya. Oh, kenapa? Kamu sama mama ada masalah gimana? Iya, masalah keluarga aja. Kenapa? Enggak perlu itulah. Berantem? Iya, berantem. Ya masalah kecil aja. Jadi nggak ngomong sama mama nih? Udah baikan. Udah baikan sekarang? Udah baikan. Oke, terus Rahel pernah kerja apa aja yang paling berkesan? Michelle pernah kerja apa aja yang paling berkesan? Paling berkesan ya, misal pernah mau masuk jadi security wanita, tapi belum diterima, udah ditolak. Loh, gimana jadi? Karena misal kan nyari kerja juga jadi kan. Jadi satpam gitu maksudnya? Ya. Jadi security, oke. Jadi ada kalau orang mau kerja gitu, interview gitu. Iya. Jadi misal interview banyak sih itunya, nggak tahu tiba-tiba ditolak gitu. Katanya kalau kamu mau kerja sini, mata kamu harus pakai softline, rambut kamu harus dicat. Oke. Tapi endingnya nggak diterima. Tapi mereka tahu bahwa ini adalah sindrom, bukan kamu dicat, bukan pakai softline. Iya, udah bilang kalau ini asli, nggak tahu, nggak diterima. Jadi kamu banyak mendapatkan perbedaan perlakuan atau perlakuan yang nggak adil. Benar. Jadi kamu susah dapat kerjaan gitu. Iya, gara-gara kondisi misal kayak gini susah bisa dapat kerjanya. Karena kalau mau kerja, kamu harus cat rambut, kamu harus pakai softline gitu. Udah paling cocok jadi model udah. Ya, Uya manajemen. Jadi kamu selama ini tinggal di rumah Rahel, pernah? Mama pernah? Pernah. Misal dari kecil lah, misal jarang tinggal sama mama. Jadi waktu kecil tuh kalau tinggal tuh suka dilempar-lempar gitu. Karena ekonomi juga, adik-adik misal juga banyak. Tapi yang paling sih misal gitu. Kalau adik sering dibawa sama mama. Misal pernah tinggal sama tetangga. Tinggal sama tetangga, gimana ceritanya tuh? Waktu itu kalau nggak salah misal kelas 4 SD. Terus mama misal tinggal di kontrakan, mama ada utang juga. Terus kontrakan nggak dibayar gitu. Jadi akhirnya diusir. Oke. Diusir karena mama nggak pulang-pulang. Akhirnya misal tinggal sama tetangga. Adik-adik misal juga. Oke. Tapi pada akhirnya mama datang jemput adik, misal masih tinggal di situ. Oke. Jadi sampai misal naik ke kelas 5 baru misal tinggal sama nenek. Oh, jadi berapa tahun tinggal sama tetangga tuh? Setahun aja, tapi tinggal sama orang sebelum kelas 4 itu juga udah ada banyak sih. Oh, pernah tinggal sama siapa aja, sama orang lain? Banyak. Sama orang nggak tahu gitu. Orang nggak tahu? Ya, nggak tahu. Kok bisa tinggal sama orang nggak tahu tuh gimana sih? Nggak kenal ya, dititipin aja ya tinggal aja gitu. Tapi kamu dirawat sama ya mereka? Dirawat,
papa sering ngasih uang gitu. Iya. Jadi misal dirawat bayi kayak 3 tahun, 2 tahun gitu. Oke, papa sekarang papa Papa ada. sama mama masih? Udah pisah dari misal kecil udah, dari bayi. Nggak tahu masalah apa. Oke, nggak usah dibahas itu. Iya, Sekarang gini, Michelle, kamu berarti hari ini sudah bekerja untuk diri kamu sendiri. iya. Pernah nggak kamu ngerasa karena susah mendapat pekerjaan, ditolak kanan kiri, terus masa-masa yang paling sulit yang kamu cuma punya duit segini atau nggak punya duit, bahkan utang atau apa, pernah nggak? Itulah yang Iya. misal akhirnya putus sekolah. Hmm. Itu makan susah banget. Iya. Kayak seminggu tuh mungkin cuman sekali 2 kali makan. Ya, dari situlah kerja coba. Dari situ juga coba mulai ngonten dan viral. Ya dari situ. Dan udah ada pemasukan belum dari konten ini? Belum ada. Misal setahun ngonten baru tahun ini dapat penghasilan. Dari mana, endorse? Iya, endorse sama keranjang kuning TikTok itu. Oh, sama, saya juga TikTok Shop juga. Iya, live dari juga, situ. Uya Mas Red. Sama-sama Iya. pedagang. Sama-sama kita Iya. dagang ya. Oke, kamu sekarang udah terima endorse berarti? Udah. Oke, berapa kalau orang mau endorse kamu nih? Sekalian promo nih, nggak apa-apa. Kemarin sih gratis. Misal kalau sekarang misal kasih kayak 203 video. 203 video. Iya. Ntar saya yang manage, saya naikin. Ya. Ayo, bisa. Abis ini kamu bisa dapat dari endorse banyak nih. Amin. Ya, Michelle pernah punya pacar nggak? Belum pernah. Belum pernah. Kenapa? Nggak ada yang naksir kamu apa? Kamu menutup diri buat orang lain? Misal sih yang nggak mau pacaran. Kenapa? Nggak tahu, nggak mau aja kata mama nggak boleh pacaran, ya udah nggak usah. Nurut ya? Iya. Nurut ya? Michelle, selama kamu hidup sampai sekarang, kamu kan lahir berbeda dari orang lain. Kamu cerita dari pernah dibully. Ada nggak sih yang ingin kamu sampaikan, jeritan hati kamu atau mungkin ungkapan perasaan kamu yang bisa ngelepasin apa ya, sesuatu yang terpendam di diri kamu gitu, biar kamu lega aja? Ya misal tahu gitu, misal terlahir berbeda gitu. Ya misal kadang suka bingung aja gitu, kenapa kayak banyak orang yang suka ngebully, misal ngata-ngatain, misal kenapa kayak banyak orang yang suka ngebully, misal ngata-ngatain, misal padahal misal sendiri tuh nggak pernah kayak nyakitin orang gitu, ngomentarin hidup orang, nggak pernah Iya. gitu. Ya misal tahu, misal terlahir berbeda, punya kekurangan gitu, kayak ya kayak gini gitu. Iya. Kalau kalian kan terlahir normal gitu, ya misal cuman pengen kayak dianggap sama aja gitu. Iya. sama yang normal, sama kayak orang-orang pada umumnya gitu. Iya. Ya bener juga, kalian terlahir normal, kalian terlahir dengan lebih sempurna. Kenapa kalian harus buang energi kalian dengan ngata-ngatain orang yang terlahir dengan kondisi yang tidak seperti kalian gitu kan ya? Pasti Michelle pun juga terbebani dengan hal itu ya. Iya. Jangan bebani lagi dengan bulian-bulian dan celah-celahan, bener nggak misalnya? Bener. Ya, misal sendiri nggak tahu ya, nggak ngerti juga kenapa mereka nyakitin misal, nggak paham. Saya juga dapat informasi katanya Rahel juga ikut ngebantuin kamu untuk jualan barang di TikTok tuh. Iya benar. Gimana sih? Maksudnya gimana? Dia nggak tahu, malu dia. Emang gimana sih dia jualannya gimana? Kalau jualan dia ngikutin apa kata misal aja sih. Kalau misal suruh pegang ini gini gitu. Kadang dia kalau jualan suka bikin tingkah lucu gitu. Oh gitu ya? Jadi itu yang bikin naik juga. Oke. Kamu bagi nggak penghasilan kamu ke dia? Bagilah. Kasih ya? Iya kasih. Coba dong peragain kalau kamu lagi jualan di TikTok yang shopping itu yang ada keranjang di bawah kiri itu. Ini perontok bulu ya. Rontok bulu? Bulu apa? Bulu ketek. Rontok bulu ketek? Iya. Kamu jualan juga tuh? Iya. Coba. Ya. Malu dia. Kayak gitu biasanya ekspresinya. Oh gitu. Terus kamu ngomongin gimana jualannya? Ya bisa ketawa-ketawa aja lihat ekspresinya. Kamu ngomongin gimana jualannya? Guys, lihat nih bulu ketek Rahel. Panjang banget, bisa semprotin. Lihat nih bulunya rontok, bagus banget produknya gitu. Oh gitu. Terus abis itu bulunya kamu
Tempelin. Enggak, memang bulu asli dia. Oh, ada bulu keteknya. Iya. Oh, iya. Nah, kalau gitu Nino tuh bulu keteknya tuh jadi model, enggak bulu keteknya gondrong. Oke. Kalau jadi kamu jualan gitu. Nah, Iya. bisa dapat berapa sih kalau dari jualan Yang di apa? TikTok gitu? Kalau dari misal 3 bulan ini ya, misal dapat 2.900.000. 3 bulan 2.900.000. Iya. Oke. Kamu ada kerjasama sama TikToknya nggak? Enggak ada, misal sendiri. Nanti kita hubungin orang TikTok deh biar kamu dipakai buat live TikTok. Udah berapa followersnya TikToknya? 360.000. Saya ngomongin nanti, tenang aja. Uya nanti yang buka jalan kamu. Amin. Saya nggak mengharap apa-apa, bantu aja. Tapi kamu tuh mirip-mirip ini loh, Unik Sarifah Danis, itu teman saya dulu syuting di Coffee Bean dulu. Gitu kan, kurus, tinggi, unik gitu kan. Jadi model lah udah. Lebih mau jadi model catwalk apa model produk? Produk sih. Produk ya? Ya bisa catwalk belum bisa. Nanti diajarin. Oke, jadi kalau model itu cewek, Ya. kamu jalannya tuh harus garis. Harus garis gitu, harus. Nih, jadi gini, nggak boleh begini jalannya, nggak boleh ngangkang. Kalau model cewek tuh harus garis, jadi gini nih. Bukan. Bukan gitu. Bukan gini. Nggak boleh garis tuh gini, bercanda nih. Ini set. Hah? Enggak, aku mantan cover girl. Oke, kamu ke Jakarta udah pernah? Baru dulu pernah, tapi udah 7 tahun lalu sih. Kalau Rahel? Dia pernah sama ini tantenya. Oh, tantenya ya? Oke. Mau kemana lagi rencana ke Jakarta? Belum tahu sih, belum ada rencana. Belum ada rencana ya? Oke. Dan sekarang gini, Rahel, kamu seneng nggak ke Jakarta lagi? Iya. Seneng. Sayang sama Kak Michelle? Dia tuh lucu ya? Dia lucu ya? Dia bercanda tuh Iya, gitu? bercanda. Dia bercanda, ya. Kak Michelle orangnya gimana? Nggak tahu dia. Apa tuh artinya? Marah-marah atau gimana? Suka marah nggak? Enggak. Ya, baik ya. Enggak. Oke, dan kalau begitu guys, jadi intinya adalah di balik setiap kekurangan orang, semua orang nggak ada yang sempurna ya. Semua orang pasti punya kekurangan. Tapi kita sebagai manusia, kita harus bisa dengan jeli memanfaatkan kekurangan itu, kita itu menjadi sebuah kelebihan. Betul kan? Contohnya, ya kan? Mereka ini walaupun mereka memiliki kekurangan, tapi mereka bisa memanfaatkan itu untuk suatu kelebihan yang positif. Kayak akhirnya kau bisa jadi jualan di TikTok, bikin konten, jadi konten kreator, itu kan cerdas kan? Iya. Nah, ini juga kayak Rahel juga, walaupun dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa ngomong, tapi dia bisa bantu kamu juga ikutan live shopping gitu kan? Berarti artinya kan dia punya semangat. Nah, artinya ya, kita jangan pernah kehilangan semangat kita. Kita harus tiru mereka. Mereka tuh inspiratif banget, ya. Mereka aja semangat, mereka aja positive thinking, ya kan? Kita harus begitu. Dan ingat, jangan gunakan tangan kamu, jempol kamu untuk nyela-nyela atau ngebully orang, ngata-ngatain orang di sosmed dan di TikTok. Karena kalau kamu ngata-ngatain orang, itu energi negatif itu kamu keluarin tiap hari. Dan kalau tiap hari kamu ngeluarin energi negatif itu sampai tua, ya lo energi lo akan begitu terus, nggak akan jadi positif. Bener nggak? Ayo dong, rubah. Kita harus saling support sesama rakyat Indonesia, ya. Iya. Kalau ada yang bener loh, ini rakyat Indonesia ini kan masalah oknum rakyat Indonesia tuh banyak yang begitu, nggak saling dukung. Ya, ada yang lagi naik daun dihajar, bro. Ada lagi punya prestasi dihajar, bet. Kayak nggak bisa lihat orang seneng dikit gitu loh. Sirik. Nah, kalau di negara-negara maju udah maju karena ya itu, ya. Karena mereka tuh saling support sistemnya tuh kuat. Gitu. Ngerti nggak misalnya omong saya? Ngerti. Ngerti ya? Takutnya saya berapi-api ya, terlalu berlebihan ngomongnya. Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai, ya. Oke, semangat, tetap semangat. Ya. Michelle percaya, semangat. Dia tahu dia semangat artinya. Semangat, bagus. Lucu ini, lucu. Dia bisa jadi pelawak nih. Iya, bisa jadi komedian nih. Mau jadi pelawak nggak? Iya. Mau. Oke, keren. Ini udah lucu nih ya. Guys,
kasih komentar kalian. Dia punya Instagram atau punya TikTok Oh, juga? punya. Apa? Instagramnya Rahel Suci. Aduh, gimana? Rahel Suci. Iya, ada. Nanti kita kasih di bawahnya kita kasih. aja. Rahel Suci ini jadi pelawak ya. Kalian kasih komentar ya tentang Michelle dan juga Rahel, komentar yang banyak. Kita kasih semangat mereka, kita support mereka, dan mudah-mudahan rumah Uya beneran kali ini banyak yang value yang bisa kita ambil. Setuju gak? Michelle, Rahel, I love you. Syaratnya bos. Oke guys, terima kasih banyak. Sukses buat kalian berdua. Ya kita lihat bener omongan saya kalau kamu bakal jadi model. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.